di departemen kami itu setiap bulan ya kita ada rapat Dewan Gubernur. Kita menyiapkan assessment terkait dengan korporasi. Korporasi itu sangat detail. Individu korporasi kita juga tahu persis gitu ya, karena menggunakan data yang memang individu korporasi, bagaimana kerentanan dia, bagaimana kemampuan bayar dia, bagaimana interest coverage ratio dia dalam kondisi seperti ini, seperti sekarang ini. Nah, itu adalah indikator kerentanan di sisi korporasi. Di sektor rumah tangga juga seperti itu. Bagaimana debt to service dari sektor rumah tangga. Ini semua tentunya punya implikasi ke SSK karena apa? Karena tentu saja ini adalah korporasi maupun rumah tangga punya pinjaman di perbankan, sehingga kalau dia gagal bayar atau terjadi kenaikan NPL, maka ada risiko di sektor perbankan yang tentu saja mempunyai implikasi kepada stabilitas sistem keuangan. Jadi indikatornya seperti itu. Indikator anunya ya yang kita assess ya, korporasi, rumah tangga, termasuk IKNB, dana pensiun, asuransi dan sebagainya, yang mempunyai implikasi kepada perbankan pada akhirnya dan perilaku perbankan terhadap kredit. Nah, juga kita lihat indikator yang sifatnya forward looking, ke depan ya. Lihat apakah sudah ada perilaku yang risk taking gitu ya dengan sejumlah indikator ya, baik dari sisi spreadnya, kemudian juga dari tadi global fixed index, CDS dan sebagainya. Kita bisa juga melihat risk taking dari sisi globalnya, apakah misalnya inflow sudah banyak. Kalau inflow masuk ke Indonesia itu sebenarnya risk taking juga, risk taking dari pelaku luar negeri. Nah, itu juga kita amati ya. Sehingga kita nanti punya indeks ya, di tempat saya itu punya indeks kerentanan untuk melihat forward looking dari behavior dari pelaku. Indeks stabilitas sistem keuangan itu benar-benar melihat denyut stabilitas keuangan sekarang ini sedang apakah normal atau tadi Bu Tati katakan ada waspada atau bahkan siaga ya. Itu kita monitor dan juga financial cycle itu untuk menentukan apakah kebijakan makroprudensialnya mau loose atau ketat, mau tight atau loose makroprudensial policy, mau akomodatif atau tight gitu ya. Nah, kalau cycle-nya sedang ke bawah seperti sekarang, tentu saja ini kita longgarkan kebijakan makroprudensialnya. Yang ngitungnya dengan cara tadi sudah saya jelaskan, kredit over GDP ratio hilangin unsur trennya, diambil unsur cycle-nya, kelihatan bahwa cycle-nya berada di mana.